menjadi sangat sophisticated sekali. Karena guru itu apakah asy-syaikh, apakah al-mursyid, apakah al-muallim, apakah al-ustadz, apakah al-mudarris, apakah al-muhadir. Nah, ya ini sangat banyak sekali. Nah, masing-masing ini kan punya spesifikasi yang berbeda-beda. Nah, hanya saja yang paling termasuk guru spiritual itu biasanya disebutnya dengan asy-syaikh atau paling tidak al-mursyid. Sehingga sangat tenar sekali, man ta'allama bi ghairi syaikhin fa syaikhuhu syaitan. Barang siapa yang berguru tanpa syekh, belajar tanpa syekh atau tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Apalagi kamu orang biasa, Nabi Ibrahim yang orang istimewa, iblis muncul ngaku Tuhan kok. Apalagi seperti yang kau orang biasa. Bisa saja jin gorong-gorong ngaku jadi Tuhan dan kamu percaya. Ngaku ketemu Jibril, ngaku ketemu Tuhan, dan ini banyak terjadi di negeri kita ini. Iya, Jibril yang kamu temui itu apa jin gorong-gorong? Nah, kita tidak punya detektornya. Nah, itulah makanya yang punya detektor itu adalah mursyid namanya. Jadi jangan nyelonong sendirian masuk hutan bertapa, nanti datang jin gorong-gorong. Itu persoalannya. Nah, kemudian lagi ada istilah-istilah muallim, ustadz, mudarris, muhadir dan sebagainya, al-mursyid. Yang lucu lagi, dalam bahasa Indonesia, kalau anak SD namanya murid. Betul nggak? Ya. Kalau SMP SMA siswa. Kalau perguruan tinggi siswa. Jadi yang paling rendah adalah murid. Tapi dalam bahasa Arab murid itu tertinggi. Yaitu sudah kelasnya S3. Dari sini anak SD. Jadi kalau SMP SMA namanya tilmid. Kalau perguruan tinggi namanya talib. Kalau murid, nah itu sudah istilahnya ya sudah kelas S3-nya. Artinya sudah muridnya itu paling 1 orang 2 orang dengan satu guru itu. Nah, itu makanya perlu adanya gurunya namanya mursyid atau disebut dengan syekh. Tetapi pada akhirnya semua syekh, mursyid, muallim, ustadz itu semuanya adalah sifat-sifat kemanusiaan. Tetapi ketika Tuhan sendiri, hakikat yang namanya guru itu adalah Tuhan sebetulnya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Bukan manusia. Apa yakin bahwa seorang guru itu bisa memberikan pelajaran kepada muridnya dan muridnya dipastikan mengerti? Tidak. Banyak guru, makanya kata Albert Einstein, ketika Anda tidak pandai menerangkan sesuatu pada anak umur 6 tahun dengan jelas dan gamblang sampai dia paham, jangan-jangan kamu sendiri belum paham. Jadi banyak guru menerangkan kepada muridnya, yang guru juga belum paham juga. Dan ada lagi guru yang pas-pasan, tetapi Allah yang memberikan pemahaman kepada murid itu sendiri. Jadi yang bikin orang paham sebetulnya adalah bukan guru manusia, tetap adalah Tuhan. Karena wa'alamal insana ma lam ya'lam. Karena Allah yang mengajarkan manusia dari tadinya tidak tahu menjadi tahu.
Jadi yang membuat orang tahu adalah Allah, bukan makna manusia. Itu hakikat guru itu sendiri. Sebetulnya bolehkah kita sebut Tuhan kita sebagai Maha Guru? Ini menjadi persoalan akidah sesungguhnya. Ini mungkin ya tuju ke sana. Sebab kalau Maha Guru itu kan Buddha Siddhartha Gautama kan. Ya kan kita. Kalau kita kan ya Tuhan, tetapi sesungguhnya kalau kita mau cerdas, apa yang dilakukan oleh Asy'ari, Al-Asy'ariyah dan Maturidi semuanya mendeskripsikan sifat-sifat Tuhan yang wajib 20, yang mustahil 20, yang dari 1. Itu sebetulnya adalah sifat-sifat kemanusiaan. Allah melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, mutakaliman, muridan, samia. Itu kan sifat manusia semuanya. Jadi artinya, kalaupun itu kita tetapkan sebagai sifat Tuhan, tetap itu sifat majazi. Sifat majazi ya, dalam bahasa Indonesia juga majazi ya. Kata pinjaman, bukan sesungguhnya. Karena bagaimanapun melihatnya Tuhan itu tidak akan sama seperti melihatnya kita. Dengan mata, penglihatan kita terbatas. Di penghujung kemampuan mata memandang pasti berwarna biru. Langit biru itu bukan warna, tapi sebagai batas terakhir kemampuan mata memandang. Nah itu. Kemudian bagaimana fokus mata kita, keterbatasan kita, kemampuan berbicara kita, tetap untungnya ada di situ. Laisa kamitslihi syai'un mukhalafatul lil. Untung ada kalimat sifat Allah mukhalafatul lil hawadits, berlainan dengan makhluknya. Nah, jadi sehingga persoalan apakah Al-Quran itu makhluk Tuhan atau bukan makhluk Tuhan, kalau Allah itu ciptaan atau memang sifatun qaimatun bidzatihi, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, itu sesungguhnya kajian-kajian ilmu kalam itu adalah pengaruh besar dari filsafat Yunani sesungguhnya yang masuk dalam peradaban Islam itu melalui terjemahan Aristoteles, Socrates dan sebagainya sesungguhnya. Jadi tidak murni peradaban Islam asli, tapi adalah dan bahkan umat Islam menambahkan filsafat Yunani yang tadinya sudah terkubur, dibangunkan kembali, malah justru Islam mendapat acungan jempol oleh mereka bahwa keberadaan kehadiran Islam adalah ibarat jembatan emas yang menghubungkan Eropa dari peradaban lama kepada peradaban yang baru ini. Akan tetapi di kalangan umat Islam, persoalan akidah ilmu kalam ini tentang kalamullah makhluk atau bukan makhluk, korbannya 10.000 orang-orang Mu'tazilah yang dibantai.